remainder of Part Third is deeply interesting. The teaching, death, and resurrection of Jesus. Truly, never man spake like this man. He yet speaks to us all. Come unto our heavy laden, and I will... Selama kira-kira 35 tahun, Pastor Russell mengira bahwa piramida besar Giza adalah saksi batu dari Allah yang menguatkan periode waktu Alkitab. Namun saksi-saksi Yehova telah membuang gagasan bahwa piramida Mesir mempunyai kaitan dengan ibadat sejati. Salah satu contoh berikut ini menandaskan betapa pentingnya prinsip ini. Pada tahun 1886, sewaktu Charles Taze Russell menerbitkan buku yang belakangan disebut The Divine Plan of the Ages. Jilid ini berisi sebuah bagan yang menghubungkan zaman umat manusia dengan piramida besar di Mesir. Diduga bahwa peninggalan Firaun Khufu ini adalah pilar yang dimaksud di Yesaya pasal 19 ayat 19-20. Pada hari itu akan ada mesbah bagi Yehova di tengah-tengah tanah Mesir dan suatu pilar bagi Yehova di sisi perbatasannya. Mesbah itu akan menjadi tanda dan saksi bagi Yehova yang berbala tentara di tanah Mesir. Apa hubungannya antara piramida dengan Alkitab? Misalnya, panjang jalur-jalur tertentu di piramida Mesir disangka menunjukkan waktu mulainya kesengsaraan besar di Matius 24 ayat 21, sebagaimana dipahami pada waktu itu. Beberapa siswa-siswa Alkitab menjadi sibuk mengukur berbagai unsur pada piramida itu untuk menentukan perkara-perkara seperti kapan mereka akan diangkat ke surga. Apa yang disebut batu Alkitab atau piramida ini dianggap sangat bernilai selama puluhan tahun, hingga Menara Pengawal terbitan 15 November dan 1 Desember 1928 menjelaskan bahwa Yehova tidak membutuhkan monumen batu yang dibangun oleh para Firaun kafir dan berisi lambang astrologi yang dipengaruhi roh-roh jahat untuk meneguhkan kesaksian Alkitab. Sebaliknya, nubuat Yesaya dipahami memiliki penerapan rohani, seperti di Penyingkapan 11 ayat 8, Mesir melambangkan dunia setan. Mesbah bagi Yehova mengingatkan kita akan korban-korban yang diperkenan, yang dipersembahkan oleh orang-orang Kristen terurap sewaktu mereka masih menjadi penduduk sementara di dunia ini. Pilar di sisi perbatasan memaksudkan sidang orang Kristen terurap, yaitu pilar dan penopang kebenaran, dan yang bertindak selaku saksi di Mesir, dunia yang akan mereka tinggalkan. Apa yang kita bisa simpulkan dari kutipan tersebut? Ada 3 pesan penting yang ingin disampaikan majalah itu. Pertama, kita bisa melihat bahwa fondasi ajaran saksi-saksi Yehova bersumber dan dipengaruhi oleh paganisme atau kekafiran Mesir dan okultisme. Charles Taze Russell sebagai pendiri organisasi Lembaga Menara Pengawal mendasarkan ajaran utamanya itu dipengaruhi oleh kekafiran Mesir dan okultisme. Dari mana kita bisa simpulkan hal ini? Kita cermati pengakuan majalah Menara Pengawal tersebut dengan seksama, yaitu monumen batu. Ini artinya piramida Giza di Mesir yang dibangun oleh para Firaun kafir
dan berisi lambang astrologi yang dipengaruhi roh-roh jahat. Jelas, majalah itu mengatakan kafir dan lambang astrologi yang dipengaruhi roh-roh jahat alias okultisme. Kedua, Russell telah menubuatkan waktunya kiamat tahun 1914 berdasarkan ukuran atau hitung-hitungan jalan-jalan kecil yang ada di dalam piramida Giza itu. Mengenai nubuatan kiamat Russell ini telah dibahas di video nomor 21. Silakan cek linknya di kolom deskripsi atau klik kanan atas. Nah, bagaimana kita tahu Charles Russell pernah bernubuat kiamat? Sekarang perhatikan kembali kutipan itu mengatakan, beberapa siswa-siswa Alkitab menjadi sibuk mengukur berbagai unsur pada piramida itu untuk menentukan perkara-perkara seperti kapan mereka akan diangkat ke surga. Nah, dulu doktrin Russell mengajarkan bahwa dunia akan kiamat tahun 1914 dan seluruh pengikutnya akan ke surga pada waktu itu. Dan Charles Russell mendasarkan tahun kiamat itu pada ukuran ruang-ruang yang ada di dalam piramida besar itu. Dan tentunya demikian juga ajaran Russell lainnya tentang kehadiran Yesus secara tidak terlihat tahun 1874 dan Kristus sebagai Raja di surga pada tahun 1878 secara otomatis didasarkan kepada hitungan-hitungan ruang di dalam piramida Giza tersebut. Mari kita perhatikan kutipan dari publikasi terbitan Lembaga Menara Pengawal berikut ini. Berdasarkan gagasan bahwa peristiwa-peristiwa abad pertama mungkin sejajar dengan peristiwa-peristiwa yang berkaitan di kemudian hari, mereka juga menyimpulkan bahwa jika pembaptisan dan pengurapan Yesus pada musim gugur tahun 29 Masehi sejajar dengan awal kehadirannya yang tidak kelihatan pada tahun 1874, maka masuknya ia ke Yerusalem sebagai raja pada musim semi tahun 33 Masehi akan menunjuk kepada musim semi tahun 1878 sebagai waktu ketika ia mulai berkuasa sebagai Raja Surgawi. Nah, mengenai ajaran mitos tentang kehadiran Kristus secara tidak terlihat dan Yesus menjadi Raja tahun 1914 telah dibahas di video nomor 118. Silakan cek linknya di bagian deskripsi atau klik kanan atas. Ketiga, jika Anda bertemu dengan saksi-saksi Yehova membahas tentang pengaruh kekafiran Mesir dan okultisme dalam ajarannya, mereka akan berkilah bahwa sekarang ajaran Charles Russell tersebut telah ditinggalkan, dibuang jauh-jauh oleh organisasi Yehova yang dipimpin badan pimpinan sebagai pemimpin tertinggi organisasi ini. Badan pimpinan telah beroleh pemahaman yang baru sehingga pemahaman yang lama yang dipengaruhi kekafiran tersebut ditinggalkan sejak tahun 1928 seperti yang dikatakan dalam publikasi tersebut, yaitu Menara Pengawal terbitan 15 November dan 1 Desember 1928. Tetapi benarkah saksi-saksi Yehova telah meninggalkan ajaran yang dipengaruhi oleh kekafiran Mesir dan okultisme itu? Tentunya tidak. Saya katakan di awal, yaitu saksi-saksi Yehova tidak tahu bahwa akar ajaran yang mereka yakini sebagai kebenaran sebenarnya konsep yang bersumber dari paganisme dan okultisme. Nah, kita bicara tentang akar atau sumber atau fondasi suatu pohon, maka secara otomatis jenis pohon, batang, cabang, dan buahnya yang tumbuh di atasnya itu tetap menghasilkan paganisme dan okultisme. Akar menentukan apa yang tumbuh di atasnya. Memang organisasi ini memiliki tahun kehadiran dan ditahtahkannya Yesus sebagai Raja berbeda, tetapi konsepnya tetap sama. Ingat ya, yang kita bicarakan adalah konsepnya. Tahun boleh berbeda, tapi konsepnya tetap sama. Jangan sampai kita tertipu. Konsep apakah? Konsep bernubuat kiamat,
kehadiran Yesus secara tidak terlihat, dan ditahtakannya Yesus sebagai Raja yang disertai dengan tahun-tahun tertentu. Logikanya begini, dulu Russell pernah bernubuat kiamat tahun 1914 dan 1919 dan mengajarkan bahwa Yesus telah hadir secara tidak terlihat sejak tahun 1874 dan Yesus ditahtakan menjadi Raja 1878. Nah, sejak Russell meninggal, organisasi ini juga telah bernubuat kiamat tahun 1925 dan 1975. Sedangkan ajaran sekarang tentang kehadiran Kristus secara tidak terlihat sekaligus ditahtakannya menjadi Raja diyakini sejak tahun 1914. Perhatikan ya, tahunnya memang berubah loh, tetapi konsepnya tetap sama, yaitu berulang kali organisasi ini telah bernubuat kiamat. Dan konsep kehadiran Yesus secara tidak terlihat dan ditahtakannya menjadi Raja tetap sama. Konsep sama, tahun berbeda. Sebagai bukti, ajaran saksi Yehova sampai detik ini didasarkan pada okultisme. Ini kita bisa buktikan sebagai berikut. Pertama, jika Anda diberikan sebuah Alkitab untuk dibaca tanpa bantuan dan membaca satu pun publikasi terbitan Menara Pengawal, bisakah kita menemukan ajaran, kehadiran, dan sekaligus ditahtakannya Kristus pada tahun 1914? Saya yakin tidak ada satu orang pun bisa menemukan ajaran itu jika ia membaca Alkitab saja. Ini artinya ajaran saksi Yehova itu tidak bersumber dari Alkitab. Sumbernya ya dari Menara Pengawal. Kedua, masih ingatkah Anda dengan pemahaman okultisme, yaitu okultus yang artinya tersembunyi, rahasia gaib, misterius, gelap, atau kegelapan? Dengan demikian, okultisme dapat diartikan sebagai paham yang menganut dan mempraktikkan kuasa dan kekuatan dari dunia kegelapan atau dunia roh-roh jahat. Mari sekarang kita bandingkan dengan pernyataan Menara Pengawal tahun 1994 yang mengatakan Yesus meyakinkan kita bahwa setelah kematian dan kebangkitannya, Ia akan mengangkat hamba yang setia dan bijaksana yang akan melayani sebagai saluran komunikasinya. Itu adalah sidang dari orang-orang Kristen terurap yang dilahirkan pada hari Pentakosta tahun 33 Masehi, yang dipercaya dengan hal-hal yang tersembunyi. Sebagai suatu kelompok, orang-orang Kristen terurap melayani sebagai hamba yang setia dan bijaksana. Penugasan terlantik mereka dari Allah adalah untuk menyediakan pemahaman rohani mengenai hal-hal yang tersembunyi. Perhatikan ya, kalimat hal-hal yang tersembunyi, yaitu badan pimpinan atau golongan hamba mengaku bahwa mereka beroleh tugas khusus untuk menyediakan pemahaman rohani mengenai hal-hal yang tersembunyi. Dan kita bandingkan dengan pemahaman okultisme, yaitu yang berasal daripada okultus, yang artinya tersembunyi, rahasia gaib, misterius. Maka sebenarnya badan pimpinan mempraktekkan kuasa dari roh-roh jahat untuk menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Biar lebih jelas lagi, sekarang kita baca ulang majalah Menara Pengawal itu dan kita ganti kata Yesus dan Allah yang ada di dalam kutipan tersebut dengan kalimat roh-roh jahat. Maka bunyinya demikian: roh-roh jahat meyakinkan kita bahwa setelah kematian dan kebangkitannya, Ia akan mengangkat hamba yang setia dan bijaksana yang akan melayani sebagai saluran komunikasinya. Itu adalah sidang dari orang-orang Kristen terurap yang dilahirkan pada hari Pentakosta tahun 33 Masehi, yang dipercayakan dengan hal-hal yang tersembunyi. Penugasan terlantik mereka dari roh-roh jahat adalah untuk menyediakan pemahaman rohani mengenai hal-hal yang tersembunyi. Nah, sekarang kita tinggal membuktikan bahwa badan pimpinan itu beroleh tugas untuk menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dari roh-roh jahat, bukan dari pengangkatan Tuhan Yesus ataupun penugasan dari Allah. Nah, marilah kita lihat pengakuan badan pimpinan
yang dilantik pada tahun 1919 dari majalah Menara Pengawal edisi tahun 2014 yang mengatakan, pada 1919 mereka termasuk orang-orang yang dilantik untuk melayani sebagai budak yang setia dan bijaksana untuk mengurus kebutuhan rohani umat Allah pada hari-hari terakhir. Kita lihat di bagian bawahnya tertera suatu bagan garis nubuatan waktu yang mengatakan bahwa selama tahun 1914 sampai 1919 terjadi pemurnian di baitnya. Artinya badan pimpinan dimurnikan sehingga pada tahun 1919 dilantik menjadi budak atau hamba yang setia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah badan pimpinan telah dimurnikan pada tahun 1919 itu? Tentunya tidak. Ini dusta, karena sampai Oktober 1928 mereka masih percaya dan mengajarkan tentang piramida Mesir tersebut. Ini artinya mereka masih dipengaruhi oleh okultisme dan paganisme Mesir. Mereka tidak murni. Ini dikatakan dalam publikasi Pemberita Kerajaan Allah yang mengatakan, namun saksi-saksi Yehova telah membuang gagasan bahwa piramida Mesir mempunyai kaitan dengan ibadat sejati. Nah, Yesus dan Allah tidak mungkin berdusta. Badan pimpinan sangat mungkin berdusta telah dilantik oleh Yesus dan Allah. Tidak mungkin Yesus dan Allah melantik badan pimpinan yang masih dalam kondisi dipengaruhi oleh ibadat palsu. Nah, jika bukan Allah dan Yesus yang melantik badan pimpinan, lalu siapa yang melantik mereka? Ya jelas, jawabannya hanya dua, yaitu roh-roh jahat atau badan pimpinan telah berdusta dilantik oleh Yesus pada tahun 1919. Tidak soal roh-roh jahat atau badan pimpinan yang berdusta, poinnya tetap sama dan jelas, yaitu di balik organisasi ini ada iblis sang bapak pendusta yang mengendalikan organisasi ini. Hal ini dijelaskan oleh salah satu dari badan pimpinan, Gerrit Lusch, tentang dusta. Setan adalah pendusta yang kejam. Ia juaranya dusta. Karena Yehova membenci pendusta, kita harus menjauhi semua dusta, bukan hanya yang besar atau yang kejam. Mungkin Anda sebagai orang Kristen yang menyaksikan video ini mengatakan bahwa saksi-saksi Yehova jelas terbukti mengikuti pemimpin agama yang mempraktekkan okultisme dan paganisme, sehingga mereka harus keluar dari agama paganisme ini. Tetapi sayangnya, para saksi Yehova tidak mudah keluar dari perangkap dan jeratan organisasi kultus berkedok agama Kristen ini, karena ada begitu banyak hambatan bagi mereka untuk keluar dari organisasi ini. Seperti misalnya sistem pengucilan, yang artinya jika ada seorang saksi Yehova yang ingin keluar dari organisasi ini, ada harga mahal yang mereka harus bayar, yaitu pengucilan. Artinya putus hubungan keluarga akan terjadi. Saya telah membahas di video nomor 46 tentang sistem pengucilan ini. Oleh karena itu saya himbau kepada Anda sebagai orang Kristen yang menyaksikan channel ini, tolong share pengetahuan Anda kepada orang Kristen lainnya agar mereka terhindar dari jeratan dan perangkap organisasi ini. Mengenai pemilihan ilahi ini yang diklaim oleh badan pimpinan telah banyak saya bahas di video-video saya. Silakan cek kolom deskripsi atau klik kanan atas untuk bahasan lebih lanjut. Nah, untuk menghargai keyakinan Charles Russell akan piramida Mesir tersebut, organisasi Yehova telah membangun sebuah monumen piramida di dekat makam pendiri lembaga Menara Pengawal itu. Piramida ini telah ada lebih daripada 100 tahun. Coba kita lihat dan perhatikan video ini yang menayangkan tentang piramida itu. Semua saksi-saksi Yehova yang pernah saya ajak berdiskusi tidak mengetahui akan keberadaan monumen ini, karena memang sepengetahuan saya, organisasi Yehova tidak pernah menyebutkannya di dalam publikasi-publikasinya. Tetapi saya mungkin saja bisa keliru. Mungkin ada saksi Yehova yang tahu. Tetapi saat saya menyebutkan tentang keberadaan piramida tersebut,
Semua saksi Yehova terkejut dan tidak percaya. Dan secara mengejutkan, pada tanggal 1 September lalu, piramida itu dibongkar. Mari kita dengar keterangan dari seorang mantan penatua saksi Yehova berikut ini. Hello friends and welcome to jwreasoning.com. I'm here in Pittsburgh, Pennsylvania at the United Cemetery. And over my left shoulder you can see there where the monument once was, the Pyramid Monument. I told you I would try to get here. It took me about 6 hours with traffic, but I made it safely. It's approximately 10:30 in the morning here. It's September the 2nd, 2021. And I'm going to flip the camera around so you can see something, and I'll explain a couple of things as I show you what's taking place here. So you'll notice that they came and they got this thing yesterday, as I showed you on the previous video, and they really did a lot of damage to the grounds trying to get it out. So I also talked to the man up front and I asked him whose tombstone was it, or whose memorial was it, who did it belong to, and he said the Watchtower Bible and Tract Society. And I asked him if they were the ones that ordered it removed, and he said yes. And I said, so who ordered it removed? And the words that came out of his mouth were Watchtower Bible and Tract Society. I did try to record it. It didn't turn out because there's some construction going on. But while I'm here, I'll show you this. I'm standing near the tombstone of Charles Taze Russell. You can see it there. You can see his picture. And this is the back side of that tombstone. It's about 30 meters, or 30 feet rather, about 10 meters away from where the pyramid, I'm at a loss for words, where the pyramid was. And there you can see that is Charles Taze Russell's tombstone. And I know that this is nothing new. You can find these images on Google. You've seen them before. But that's probably going to be the newest site on Google right there, and that is that the pyramid has been removed. So I did get it out of his mouth that the Watchtower Bible and Tract Society removed it. I wish I had that recorded. I'm sure that. We have a small update for you here on Watchtower History Channel. Today, September 1st, 2021, the Pyramid Monument at the cemetery has been dismantled, taken down, and put on a truck and sent away. The Pyramid Monument is no longer there. We have some photos from one of our viewers, one of our subscribers, who was kind enough to share this with us, and we thank him for that again. And we'll update more as we get more to the story. But what we do know is this: great care was taken to dismantle it and to preserve it. The point that the workers there today made is that they were to preserve it. That is good news for those of us who appreciate the history. And I've talked to some of my ex-Jehovah's Witness historian friends and my Jehovah's Witness historian friends who both see this as a shame, but glad that great care has been taken to preserve the monument. So until we have more information, or until next time, thank you so much.